kesadaran hisiryu menjadi sederhana. Jadi kebiasaannya pikiran itu membuat hidup yang sederhana jadi ruwet. Maka Zen menganjurkan kebalikannya, kesadaran hisiryu. Sadarilah bahwa hidup itu simpel kok. Allah ngasih alam semesta ini untukmu dengan misi tertentu. Tidak mungkin nyusah-nyusahin kamu. Gampang. Ya kamu sendiri aja yang bikin rumit, bikin ruwet, bikin konsep macam-macam, bikin kategori macam-macam sehingga jadi jelimet. Yang bikin kategori-kategori kan kita. Yang kayak gini namanya Sunni, yang sana namanya Syiah. Ini setengah-setengah, Sunni Syiah, Susi. Yang sana iya. Ya kan, itu kan kita yang bikin-bikin. Jadi rumit begitu. Ini NU, ini Muhammadiyah. Yang itu tidak jelas NU apa Muhammadiyah, itu apalah namanya, tapi itu tidak konsisten, tidak dia anarkis. Oh yang sana, pokoknya kamu sendiri yang bikin rumit hidup ini. Kesadaran hisiryu, enggak, hidup itu sederhana kok. Semuanya itu biasa, bisa dinalar normal-normal saja. Kamu jadi NU ya karena nenek moyangmu NU kan gitu aja. Yang Muhammadiyah kebanyakan juga gitu. Atau kok semula NU pindah Muhammadiyah, oh ya karena teman-temannya banyak Muhammadiyahnya kemarin. Biasa aja. Loh kok banyak orang Syiah? Lah iyalah dia hidup di Iran, mazhabnya Syiah di sana, makanya dia Syiah. Sama kayak kamu hidup di Indonesia, orang Sunni, makanya mazhabnya Sunni. Simple. Yang bikin ruwet kamu sendiri. Bikin jadi puyeng. Saya pernah ada teman yang suka sekali, ada yang dari Pakistan yang dapat Nobel itu, Abdus Salam itu. Wah dia, ini salah satu contoh bahwa Islam itu tidak kalah sama Barat, ada yang dapat Nobel. Tapi begitu dia tahu ternyata Abdus Salam itu Ahmadiyah, ayo, puyeng dia mulai. Waduh kok Ahmadiyah ya? Padahal katanya Ahmadiyah itu bukan Islam. Lah ini orang Islam nggak pernah dapat Nobel, satu-satunya dapat Nobel kok ya Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah dianggap tidak Islam, berarti Islam sama sekali tidak punya tokoh Nobel. Puyeng dia sendiri yang bikin kategori-kategori itu kan. Semula ya dia sudah bangga, malah sekarang begitu ngerti Ahmadiyah, sumpek lagi dia. Itu yang terjadi. Pikiranmu sendiri yang bikin rumit. Ngaji kayak gini, ngaji filsafat misalnya, jadi di jalannya biasa aja kan, cerita tokoh-tokoh filsafat, pikiran-pikiran filsafat. Yang bikin rumit kan kita atau yang lain yang nggak ngerti kan. Filsafat itu kan sesat kan, ateis kan, anti Tuhan kan. Ya puyeng sendiri kamu akhirnya. Betul. Jadi kesadaran hisiryu, hidup ini biasa kok. Ya banyak orang yang nganggap yang biasa ini luar biasa. Terus dikasih konsep-konsep, dikasih teori-teori, jadinya ruwet, tidak karu-karuan. Apa hubungannya Jawa sama nasionalisme Indonesia sama agama Islam? Tapi yang lagi kan, Islam pun ya Islam yang mana? Islam yang NU, yang Muhammadiyah. NU yang mana? NU yang Gus Dur atau NU yang Muhaimin, WKB? Gus Dur yang versi mana? Gus Dur yang itu urusan ini. Kamu sendiri yang bikin ruwet sih. Sebenarnya simpel dan biasa kok. Realitas sekeliling kita itu biasa, tidak perlu dibikin rumit. Begitu kamu bikin rumit, yang bingung kamu sendiri, yang rusak juga pikiranmu sendiri, yang berubah juga perilakumu sendiri. Kan sering kamu bikin kategori yang nabrak kamu sendiri. Kita umat Islam harus ikut sunnah Rasul. Rasul pakai jubah, Rasul pakai jenggot, Rasul makannya 3 jari. Terus makan bubur ayam, piye ki? Bikin teori lagi. Oh yang diikuti jangan yang fisik-fisik, yang diikuti yang aspek perilaku.
Rasul, lah istrinya 9. Oh itu khusus untuk Rasul, kita enggak. Puyeng nggak mau bikin teori suwi, begitu ketemu fakta baru bikin teori baru, ketemu fakta baru bikin teori baru. Semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Oh, susah lagi kan nanti ada apa lagi? Oh bukan itu. Nabi pakai celana dalam nggak? Benda mestinya belum ada. Oh berarti yang pakai celana dalam bid'ah loh itu. Bukan itu maksudnya. Teorinya ganti lagi, terus ganti lagi. Ya kamu sendiri sih yang bikin capek. Pikiranmu ruwet gak karu-karuan, ya kan? Mana yang bid'ah? Nanti bingung ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang enggak ada bid'ah dolalah, yang hasanah. Pokoknya bid'ah ya bid'ah. Nanti ya kan? Coba lihat persilangan konflik itu enggak jelas. Bikin teori sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya gegeran sendiri. Itu yang terjadi. Kamu memahami hidup terlalu rumit. Dijalani aja sederhana. Orang Islam yakin Islam benar ya wajar, wong dia orang Islam. Yang NU yakin NU benar ya wajar, dia NU. Masa NU disuruh yakin Muhammadiyah benar ya tidak pantas, ya kan? Syiah itu sesat bagi saya, ya iya wajar. Kamu Sunni memang. Ya kalau nggak mau anggap sesat nanti kamu masuk Syiah. Makanya kamu anggap sesat karena kamu Sunni. Kan simpel, tidak apa-apa. Kamu jangan melotot-melotot kalau menganggap Syiah sesat. Saya juga menganggap sesat. Kalau kita sama-sama Sunni, biasa aja, simpel. Gak usah pakai marah-marah. Ya kan, tidak apa-apa kamu anggap sesat, itu tidak apa-apa. Kamu anggap Ahmadiyah sesat, itu ya monggo, urusanmu. Cuma ya kalau sudah ngamplengi orang, ya urusannya kan lain. Kalau kamu mukul orang yang lain sakit terus dibalas, ya jangan marah. Nanti terus internasional turun gara-gara kamu mukuli, ya jangan komplain. Salahmu dewe kemarin mukul-mukul, kan gitu. Sebenarnya simpel katanya Zen. Kamu sendiri yang bikin rumit hidupmu. Gak usah dipikir terlalu dalam. Pak, sampai umur segini kok saya gak dapat pacar. Biasa. Iya kan? Iya. Kamu kan langsung bisa introspeksi ya, nggak harus ada ya. Ya kan? Saya kok nggak lulus sih Pak. Ayo, kamu ngerti sendiri lah jawabannya. Mau nyari jawaban apa lagi sih? Wis ngerti jadi kamu itu jawabannya. Ngapain dipikir dalam-dalam? Segalanya ada sebab akibatnya. Kan gitu. Kok saya nggak banyak disukai orang Pak? Coba dicek introspeksi, kira-kira apa yang bikin nggak disukai orang. Pasti ketemu kok. Kamu sudah ngerti. Nggak perlu berteori macam-macam, pakai teori psikologi Sigmund Freud macam-macam, enggak. Iya. Jadi, wis jelas jawabannya. Kamu ngerti sendiri. Jadi kesadaran hisiriu, jangan dibikin rumit. Kesadaran sederhana, segalanya sederhana. Terus yang ketiga, ini kelanjutannya hisiriu, jalan tengah. Kecenderunganmu bikin rumit, bikin ruwet, itu biasanya menggiring kamu pada ekstrim. Kalau sudah ekstrim, gak natural lagi, gak sunatullah lagi. Bahwa orang itu harus konsisten terhadap keimanannya, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi radikal, fundamentalis, apalagi teroris, sudah nggak iya lagi, nggak natural lagi. Bahwa setiap orang bebas menganalisis, bebas berpikir, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi liberal yang nggak ada batas sama sekali, jadi nggak natural. Karena justru kebebasan itu ada ketika orang sadar akan batasnya sendiri. Jadi jangan ekstrim. Jalan tengah itu bukan berarti kok antara panas dan dingin terus hangat. Tapi tidak ekstrim. Ambil yang wajar-wajar saja. Akan lebih nyaman untuk hidupmu. Ketika kamu keluar dari yang wajar-wajar, jadinya tidak wajar. Biasa-biasa saja. Tidak harus dipikir terlalu dalam, nggak harus ngambil posisi yang aneh sehingga harus kamu pertahankan mati-matian. Akhirnya jadi ekstrim. Bahwa orang Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, ya.
Tapi kan ketika salah posisi dan kamu pertahankan mati-matian, akhirnya jadi ekstrim. Karena konsekuensi itu, tadi kan saya sudah ngomong Quran dan Sunnah. Sunnahnya bilang gini ya, berarti saya harus gini. Lama-lama bisa ekstrim ini. Kamu gak lentur. Yang liberal juga begitu, bahwa orang bebas berpikir, iya. Tapi ketika kamu memaksa, ada halangan, kamu memaksa dirimu untuk masuk, itu baru gak wajar. Nanti akan ada akibatnya pasti. Kamu capek luar biasa, tapi harus berangkat ini, harus berangkat. Ngaji itu penting. Kamu maksa di sini, hasilnya kan mungkin tidak maksimal. Balik nyampe sini kamu balik-balik, menguap, terus turu. Ya kan? Lu salahmu dewe memaksa diri. Coba tadi di kamar tidur, malah enak. Begitu kamu maksa di sini, bolak-balik ngantuk, teklak-tekluk, nggak enak sama temen kanan, temen kiri. Akhirnya ya salahmu sendiri maksain. Nggak ada yang maksain kok. Ya kan? Jalan tengah deh, biasa-biasa aja lah. Yang moderat aja, itu katanya Zen. Oke.